Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa sadaqallahul azim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kita berbuat Mau bertawakal kepada Allah, menjalankan petunjuknya, sedang kesemuanya itu sudah dipersiapkan lengkap bagi kita. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk yang lengkap demi untuk disebarluaskan dan diunggulkan di atas setiap agama dan pikiran manusia, dan Allah cukup menyaksikan tentang hal itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuatan dan kebesaran kami di angkasa raya dan pada diri mereka sendiri sampai mereka meyakini bahwa Allah itu benar dan agamanya itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bagimu wahai manusia bahwa Allah itu adalah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara pimpinan, saudara pengurus takdiriyah Masjid Kemayoran, siswa-siswi yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum saya mulai acara saya, maka saya mohon dari siswa-siswi suatu permohonan yang saya kira ringan untuk dilaksanakan, yaitu meminjamkan pendengarannya. Saya cuma mohon dipinjami telinga yang akan mendengar sepenuhnya acara ini, dan jika dalam ceramah saya nanti ada yang kurang jelas, saya harap ditanyakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini akan memberi rahmat dan barakahnya sebelum kita keluar dari ruangan ini. Saudara-saudara yang terhormat, acara yang diberikan kepada saya temanya adalah Remaja Islam Masa Kini dalam Pandangan Islam. Saya lebih setuju kalau redaksinya dirubah, dan dari ceramah ini nanti baik muqaddimahnya maupun natijahnya saudara akan dapat memahami jawaban atau kupasan dari tema yang telah diberikan ini kepada saya.
Sebagai mukaddimah, saya terangkan bahwa permainan dan perputaran dalam dunia dan bumi Allah ini, di antara iman dan kufur, sejak beribu-ribu tahun, dan khususnya sejak lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sekarang sudah mencapai babak final. Babak final yang menentukan siapa akan menang total dan siapa yang akan kalah. Kalah di bidang akidah, bukan seperti kalah dalam permainan sepak bola atau voli misalnya. Akidah akan menyangkut filsafah. Filsafah akan menyangkut kebudayaan dan peradaban sekaligus. Abad ini adalah abad yang menentukan, dan hampir diaksiomakan bahwa abad ini adalah abad kebangkitan Islam dan kemenangannya di babak final ini. Sebab zaman sudah akhir, pergolakan semakin pesat di antara jahiliyah dan Islam. Tidak ada tiganya. Jadi pergolakan dunia sekarang ini, walaupun memakai sebab ekonomi, politik, dan sebagainya, namun yang main adalah jahiliyah dan Islam, iman atau kufur, tauhid atau taslis dan ilhad. Karena itu, kita kaum muslimin sudah dibantu oleh Allah yang menata fakta-fakta dan kenyataan serta kejadian-kejadian di dunia sekarang untuk meyakinkan diri bahwa kemenangan itu adalah di pihak Islam. Semua keadaan yang sekarang berjalan di dunia membuktikan kebenaran apa yang saya katakan ini tadi. Bahkan kemenangan ini sudah disinyalir oleh pemikir-pemikir barat sejak lebih dari 30-40 tahun yang dahulu. Satu contoh, salah seorang bernama Paul Schmidt, seorang berkebangsaan Jerman, seorang Masehi yang fanatik, menulis sebuah buku tahun 1936. Jadi kira-kira 44 tahun dari sekarang. Judulnya Islam adalah Kekuatan Masa Depan. Ringkasnya buku itu sebagai berikut. Ada 3 unsur kekuatan yang ada pada Islam. Pertama, pada dirinya sendiri sebagai agama, sebagai khuluf, kepercayaan mutlak, dan sebagai dari syariatnya dalam norma-norma yang ditentukan untuk moral dan akhlak, kepercayaan mutlak pengikutnya, dan dalam daya pemersatu yang ada dalam agama ini, pemersatu antara antar bangsa. Belum ada satu kebudayaan atau filsafat yang bisa mempersatukan internasional dengan cara yang simple tetapi praktis. Sholat diatur dengan satu bahasa, menghadap satu arah, dan dengan gerak yang sama.
internasional, baik yang di England, maupun di Italia, maupun di Meksiko, maupun di negeri Tibet dan Cina, Timur Tengah dan Indonesia, sama arah yang dihadapi, yaitu Ka'bah. Bahasa yang dipakai, bahasa kesatuan, bahasa Al-Quran. Jadi kalau saya sekarang makmum di salah satu jamek di Peking, saya akan mengerti imam sudah bilang waladhdallin, saya bilang amin. Atau saya menjadi imam, mereka mengerti bahasa yang saya pakai. Geraknya begitu teliti dan tidak memenatkan dan tidak memayahkan badan. Anatomis pantas. Daya pemersatu ini diiringi juga oleh yang lain. Kongres Internasional Islam di Mekah tiap tahun. Jadi sejak ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu kongres akan berjalan di Mekah. Pada detik-detik tertentu manusia disuruhnya berpakaian yang sama. Raja di samping tani, sholat bersama di tempat yang satu, tempat yang bersejarah, tempat pergolakan para nabi dan para aulia dan orang-orang suci. Kemudian kata Schmidt, ini salah satu kekuatan yang ada pada Islam itu sendiri. Yang kedua, berlimpah ruahnya sumber-sumber kekayaan alamiah yang terdapat di dunia Islam, yang membentang dari Atlantik sampai ke Teluk Persia dan sampai ke Lautan Pasifik di perbatasan Indonesia. Dan betapa itu dapat merupakan unit ekonomi yang maha dahsyat, yang utuh dan kuat untuk swasembada dan tidak membutuhkan lagi Eropa jika mereka dapat berapat-rapatan dan kerjasama umat Islam. Yang ketiga, suburnya benih turunan umat Islam, di mana kelebihan angka yang cepat jika dibiarkan akan merupakan suatu kekuatan manusiawi. Apabila ketiga kekuatan itu tadi dipertemukan, lalu umat Islam bersatu atas dasar persamaan akidah dan kekayaan yang melimpah ruah, maka bahaya Islam itu akan menguasai dunia dan akan menggulung kekuasaan orang-orang Barat. Setelah itu Paul menyarankan agar Barat bersatu, kuat pemerintahan maupun rakyat, lalu mempersiapkan satu perang salib dalam bentuk yang cocok dengan keadaan zaman sekarang. Begitu kata Paul Schmidt 44 tahun dahulu. Kebanyakan saudara yang hadir belum, siswa dan siswi belum lahir. Lihat orang Barat sudah mensinyalir kekuatan Islam. Kemudian Robert Bean dalam pendahuluan bukunya yang diberi nama Pedang Suci menulis, kita harus mempelajari bangsa Arab dan mengukur daya pemikiran mereka. Dia mengatakan bangsa Arab, sebenarnya yang dimaksud ini Islam. Mereka tidak mau menyebut Islam, dia sebut Arab, untuk membuat split, memisahkan antara Arab dengan Islam. Kita harus mempelajari bangsa Arab dan mengukur daya pemikiran mereka, karena mereka pernah menguasai dunia dan mungkin akan kembali menguasainya lagi. Cahaya yang dinyalakan oleh Muhammad masih tetap menyala, dan ada kemungkinan bahwa cahaya itu tidak akan padam sepanjang sejarah. Karenanya aku menulis karangan ini, kata Bean, agar pembaca mengenal asal-usul bangsa Arab. Dan kuberi nama pedang bermata dua, pedang suci. Itu adalah pedang yang dicapai oleh Muhammad dalam peperangan Badar. Karena peperangan Badar, karena pedang adalah lambang imperialis. Halaman 17. Saudara-saudara, ini ringkasan dari kata
Robert Bean dalam bukunya The Holy Sword. Terlepas dari fanatik dan tidaknya, terlepas dari apa yang dikandung oleh tulisan-tulisan yang saya baca tadi, baik kebohongan maupun kebencian, yang penting kita bisa menggambarkan betapa Eropa mengenal kekuatan kita umat Islam. Saudara-saudara yang terhormat, memang kalau kita lihat data-data yang dari PBB, dari UNESCO, maka saudara akan heran betapa ini dunia Islam seakan-akan ditoto, diatur oleh Allah untuk satu masa, dan bila masa saja dia bisa tercetus, bangkit dan menguasai jagat seluruhnya. Seperti pada masa dia bangkit permulaan kalinya di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian di bawah pimpinan sahabat. Mereka menguasai 3 benua. Belum ada dalam sejarah United Nations antar bangsa. Belum ada suatu umat yang menguasai 3 benua di bawah satu bendera. Afrika, Barat dan Utara seluruhnya masuk Islam. Asia seluruhnya, Tibet, India, negeri Cina, sampai ke utara, sampai ke Prancis, di Sungai Loire di Prancis, di bawah satu bendera. Belum ada suatu umat yang berhasil memimpin dunia sebegitu luas arealnya. Para siswa-siswi yang berbahagia, ini satu contoh bahwa Islam mempunyai daya kekuatan yang hebat bila manusianya bisa memakainya itu. Kendaraan ini kendaraan yang luar biasa. Pengemudinya harus pandai, tahu alat-alatnya, dan bisa mengemudikan. Dia akan membuat segala ajaib. Sekarang saya akan sebutkan apa yang pernah saya kumpulkan dari apa yang dikeluarkan oleh PBB. Hasil dunia Islam rekor dan penting. Di dunia Islam yang membentang dari selatan Khatul Istiwa sampai 55 derajat di utara, merupakan negara kedua di dunia yang menghasilkan gandum setelah Rusia. Jadi kalau hasil gandum dunia Islam ini disatukan, nomor 2 dari Soviet Uni. Dan negara ketiga penghasil beras, makanan utama di dunia. Negara kelima penghasil jagung. Negara ketiga penghasil gula. Negara kedua penghasil minyak zaitun. Negara pertama penghasil kurma. Negara kedua penghasil kopi. Negara keempat penghasil teh. Negara kedua penghasil kakao. Negara pertama penghasil kelapa sawit. Pertama penghasil karet. Pertama penghasil kapas dan biji kapuk, rami, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Harta kekayaan umat Islam sudah dikenal. Itu bank di Amerika penuh dengan kekayaan umat Islam yang tidak bisa mempergunakan duitnya. Saudi saja direncanakan tahun 81 akan mempunyai kelebihan tidak kurang daripada 70 miliar US dollars. Selain dari ratusan miliar yang dititipkan di Amerika. Hutan. Negara Islam adalah negara ketiga di dunia dengan kekayaan hutan. Energi seperti minyak dan lain-lainnya, negara Islam adalah penghasil bensin kelas 1. Dan negara Islam penghasil boksit, fosfat, tembakau, besi. Ma'asyiral muslimin, dan geografis dunia Islam ini menjenguk ke 5 lautan.
mempunyai 5 kanal. Jadi Bab el-Mandeb, Suez Canal, Selat Hormuz, dan Dardanella dan Bosfor di Turki. Itu semua sudah cukup dalam persyaratan bangkit dan memimpin dunia. Dengan demikian, maka umat Islam bisa membentuk yang jumlahnya 1000 juta ini, sudah bisa membentuk United Nations, sudah bisa membentuk PBB Islam, sudah bisa membentuk MAA Islam, sebagai sekarang yang disarankan oleh tokoh-tokoh Turki, Najmuddin Arbakan dan Dr. Muhammad Isa Abduh dari Kairo. Kita bisa membentuk PBB Islam, kita bisa bentuk MAA Islam, kita bisa bentuk suatu ekspedisi bersama, di mana kita tidak membutuhkan Eropa sama sekali, dan tidak membutuhkan Barat maupun Timur. Duit cukup, hasil cukup, tetapi Barat tidak akan membiarkan ini berjalan begitu baik. Barat terus memecah belah, Barat terus melangsirkan segala macam untuk menjatuhkan semangat perjuangan ini umat, melemahkan semangat perjuangannya, meloyokan pemudanya, mempesonakan mereka dengan barang-barang dan benda-benda yang temporer dan tidak berguna, dan mengadu domba. Dunia Arab sekarang cakar-cakaran. Begitu mereka agak jauh dengan Quran, begitu masuk jari-jari Yahudi dan Salibi untuk memecah-mecah dunia Islam di Timur Tengah. Akhirnya, sebagaimana yang sudah dengar, dan akhirnya cekcok dunia Islam. Kemudian salah satu alasan yang nyata bahwa Islam sudah masanya bangun, karena filsafah yang ada sekarang, karena gagalnya dua sistem kapitalis maupun komunis dalam memimpin dunia, Barat dan Timur. Roger Garudi, salah seorang bekas sekjen Partai Komunis di Prancis, menulis dalam artikel di salah satu majalah di Prancis. Dia bilang komunis bisa baik kalau direvisi sama sekali, kalau dibongkar sama sekali. Kalau masih seperti ini, tidak dapat digunakan. Apalagi kapitalisme. Andaikan tidak ada di belakangnya paham komunis ini kekuatan senjata yang unggul, maka tidak ada orang menoleh melihat komunis. Tidak akan ada manusia berakal menawar tentang komunis. Sebegitu komunis masuk, cekcok akan masuk. Kita kebetulan hamba mengikuti pra-Gestapo dan mulai kembangnya PKI sejak tahun 48, pemberontakan Madiun dan Belenggu, akhirnya terjadilah Gestapo. Itu komunis membawa Klassenstreit, pertentangan kelas antara kelas buruh dan majikan menurut paham Lenin. Kalau Bakunin mengatakan kelas tani harus dimasukkan dalam buruh, mereka menganggap menurut Das Kapital bahwa buruh ini harus diletakkan di atas, dan dia harus berkuasa, dia harus menguasai seluruh kelas, dia yang memproduksi segala-galanya. Oleh salah satu orang ulama Iran bernama Syarif Muhammad Bagir Sadr, katakan tinjauan Karl Marx dalam masalah ini tidak teliti. Kami salahkan dia mengatakan bahwa segala-galanya adalah di tangan buruh. Sebenarnya sesuatu seperti ini tidak akan diprodusir kecuali melangkahi beberapa syarat. Harus lebih dulu ada modal. Jadi modal ikut memproduksi ini. Kemudian tangan buruh, kemudian manajemen, dan faktor-faktor alamiah. Begitu tinjauan Islam,
terhadap masalah perburuan yang dikatakan oleh Das Kapital harus menguasai seluruh dunia. Saudara-saudara, sistem ini sudah gagal. Tetapi kekuatan senjata di belakangnya menyebabkan sistem ini masih menonjol. Sebenarnya bukan dia. Jadi kalau saudara dengar bahwa Soviet Uni meluncurkan Soyuz, maka bukan hasil dari ajaran Das Kapital. Itu ilmiah semata, pure science. Tidak ada hubungan dengan ini paham-paham yang ortodoks dari seorang keblinger buruk yang dikatakan Marx itu. Kalau Amerika bisa terbang ke ruang angkasa, maka bukan hasil kapitalisme itu. Sebab mereka sekarang bangkrut. Dolarnya inflasi dan tidak tercegah. Ekonom Eropa sudah gagal. Saudara-saudara, ini kenyataan. Karena kekuatan, maka sistem kapitalis masih disanjung oleh sementara orang. Sebenarnya sudah gagal. Sudah mesti meninggalkan meja pimpinan. Nah, tinggal satu yang belum diberi kesempatan untuk main, yaitu Islam. Di abad ini, setelah ditumbangkan melalui khilafah Islamiyah di Turki, maka Islam tidak diberi kesempatan lagi main. Setelah mereka dengan susah payah menjatuhkan Turki, khalifah Islam itu dijatuhkan, maka mereka tidak memberi kesempatan lagi untuk Islam timbul. Dan tidak memberi kesempatan lagi kepada umatnya untuk bersatu. Ini cara yang licik yang dikerjakan oleh mereka. Sebab sebagaimana kata Paul Schmidt tadi, jumlah manusia yang besar, tumbuh cepat, subur, ini harus dibendung. Timbullah paham birth limitation, birth control, membatasi kelahiran, yang semuanya dihantamkan kepada dunia Islam. Di Kairo, apotek-apotek itu dipesan. Sebab kebanyakan yang memiliki apotek adalah orang-orang Kopti, Masehi. Dia bilang kalau yang minta pil kontraseptif ini Muslim, berilah. Kalau Nasrani jangan. So Paulus melarang birth limitation. Jadi yang dikejar dunia Islam supaya kematian berjalan terus, kelahiran tidak ada, akhirnya menjadi minoritas. Minoritas in the whole world, di seluruh dunia. Kalau minoritas, apa yang disinyalir oleh Schmidt 44 tahun dulu, belum ada aban-abannya orang bicara tentang keluarga berencana dan lain-lainnya, masih jauh. Sudah disinyalir. Dan zaman ini prakteknya. Dan kita kaum muslimin aminnya, tukang ngaminkan. Saudara-saudara, satu contoh dari kelicikan barat. Saudara yang terhormat, sebenarnya Islam dan Quran tidak pernah kalah. Dan tidak diciptakan oleh Allah untuk kalah. Sebab dia, Allah di sampingnya. Wa inna lahu lahafizun. Tidak mungkin kalah. Tapi umatnya yang sering, kekalahan kita umat Islam dimulai dengan putus asa. Kalau kita sudah putus asa, kita kalah. Dengan acuh tak acuh terhadap Nabi Muhammad SAW. Acuh tak acuh terhadap ajarannya. Dan kekalahan kita itu dimulai dengan renggangnya sop. Kekalahan kita bisa dicatat jika pemuda kita mulai loyo, mulai terpesona dengan santaisme. Itu catatan kita bahwa kita mulai kalah. Kekalahan kita jika umat enggan berkorban, ingin mendapat segala sesuatu tanpa pengorbanan. Dalam ilmu perjuangan, alif ba ta'nya, tiap perjuangan harus memerlukan pengorbanan.
Panglima Besar Sudirman, Allahyarham, Pangeran Diponegoro, rahimahullah, Sentot Ali Baca, rahimahullah, tidak menangi Republik sudah diproklamirkan seperti sekarang. Mereka merintis dan meninggalkan rintisannya, mau urun, mau berkorban untuk sesuatu yang baik, untuk Allah dan tanah air. Saudara-saudara, lalu di zaman di mana kita diperangi, itu kebudayaan Barat yang melemahkan kita. Kita harus fundamentalis. Apa sebab saya katakan tadi dengan teman-teman yang ada di rumahnya salah satu guru, rumah Pak Sahid, saya katakan Iran bertahan karena itu adalah mukjizatnya Al-Quran. Begitulah contohnya umat yang menyandang Islam di zaman final draft final harus begitu menghadapi kufur, menghadapi jahiliyah, tidak ada lagi. Jadi ini umat yang kecil dikeroyok oleh seluruh dunia dari kutub ke kutub tanpa reserve, sampai tonggo-tonggonya bangsa Arab ya, karena maestronya, tahu maestro? Apa jorok kita maestro? Kalau ada orang mau buat band atau konser, itu satu orang berdiri di atas meja kursi, dirijennya, ya maaf, dirijennya mengatakan begini, maka seluruhnya ini membunyikan violnya, ada yang mulai ditabuh lah instrumennya. Dunia Arab di bawah maestro jahiliyah Barat atau Timur, atau Soviet atau Amerika. Sebab mereka kadung nitipkan uangnya besar di Amerika, tidak bisa budi daripada politik United States of America. CIA-nya bekerja di sana. Ini umat dikeroyok. Sekarang ini dikeroyok, dan besok dikeroyok. Gantung tidak boleh masuk, duit-duitnya tidak boleh ditukari oleh bank internasional, sebab duitnya dibekukan oleh imamnya jahiliyah Barat, Amerika. Sampai obat-obatan sekarang dipersulit. Jadi mereka sekarang ini diadu dengan Irak. Begitu biasanya orang Yahudi dan Belanda atau Amerika, dia suka pakai tangan orang lain supaya anaknya tidak banyak mati. Dia orang sedikit. Jadi dipakai tangan Irak untuk membunuh Iran. Dan perang habis-habisan. Irak dapat bantuan dari Amerika, direct atau tidak direct. Melalui Saudi, mereka dapat kapal terbang pengintai. Dan diintailah gerakan lawan ini untuk disampaikan kepada Arab yang satunya lagi, Saddam Aceh. Dan Soviet membantu dia dengan tank. Amerika dengan kapal-kapal terbang secara tidak langsung, dan tank tidak langsung melalui Raja Jordan. Tapi apakah kalah Iran? Sampai sekarang bertahan. Apa yang menjadikan mereka bertahan? Islam. Dinamikanya ini agama. Imannya mereka dan khusyuknya mereka kepada Allah. Kalau saya tidak pernah ke sana, saya barangkali tidak berani bicara begini tegas kepada saudara. Saya 6 bulan di Iran, saudara-saudara. Saya ketemu ulamanya. Ulamanya itu sekaligus juga politician. Mengerti politik. Mengerti filsafah-filsafah yang datang dari Barat dan dibidas, diatur, dijawab menurut Islam. Cuma Ayatullah Khomeini yang saya tidak ketemu, tapi syariat Madari saya ketemu. Pada satu saat saya katakan bahwa saya tanya kepada beliau. Satu contoh. Tuan Imam, di Indonesia sekarang ini ada serbuan-serbuan ideologi bermacam-macam. Kita rupanya kurang mempunyai daya tahan. Apa kira-kira saran Imam? Sambil tersenyum dia bilang, saya cuma menyarankan 2. Otak yang kosong isilah dengan ilmu, dan perut yang kosong isi dengan makanan. Saya pulang ke hotel
mengunyah ini, saudara-saudara. Saya ramesi ini. Apa ini kata-kata ini? Rupanya itulah sebenarnya jawaban apa yang dikatakan kristianisasi atau komunisasi atau salibisasi. Ini jawabannya ya dua. Sebab kita kurang mengerti tentang Islam, maka kita dikibulin orang. Kita lapar, maka itu kita didatangi orang untuk ditawari makan dan masuk gereja sekaligus. Tapi kalau perut kita kenyang, insya Allah tidak ada itu. Benar itu, saudara-saudara. Jadi akhirnya mereka itu mempunyai satu tekad. Istri mereka, anak gadis-gadis mereka terpelihara rapi akhlaknya dan keagamaannya. Ini sekaligus saya juga mohon maaf dari kaum ibu dan ibu guru maupun siswi-siswi yang sekaligus saya akan berbahasa seorang muslim kepada saudaranya. Tidak pakai munafik, tidak pakai apa. Nanti ditanyakan kalau yang kurang jelas. Kalau saya kelebihan ya saya mohon maaf. Lebih dulu rancang. Begitu supaya tidak ada apa-apa di hati saudara-saudara dan baik pemuda maupun pemudinya. Tapi apakah kalau mereka itu berkerudung lantas mereka jadi bahlul? Jadi sebagaimana yang diberisikan oleh setan-setan barat. Ojo kudungan kon dipengit, kon dikongkon yang pawon tok. Apa betul itu? Nyatanya salah. Nyatanya hasutan dan bisian ini meleset. Bahkan saya bisa katakan sebaliknya. Pada satu waktu, itu televisi di Amerika dikuasai oleh 3 perusahaan swasta, bukan pemerintah. American Broadcasting Commission dan NBC atau apa lagi. Satu kali 3 itu pergi ke Teheran, menemui Qudzadeh sebagai menteri penerangan waktu itu. Ingin diberi izin untuk wawancara dengan Sandra tanpa dipersiapkan pertanyaannya dan langsung direlay Amerika Serikat. Apakah ini diizinkan? Qudzadeh mengatakan saya sendiri tidak keberatan, tapi saya akan tanya kepada imam. Pergi ke Khomeini. Kata Khomeini sesuatu yang pantas dia minta. Kita tidak menganiaya itu Sandra. Boleh dia langsung bertanya. Namun satu kusarankan, biar salah satu dari kita orang Iran hadir, juga ikut wawancara, yang langsung diterima oleh orang-orang Amerika. Sesudah ditentukan waktunya, seluruh Amerika mendengar, menunggu itu TV. Itu orang-orang dari NBC, orang-orang kawaan, orang-orang editor majalah seperti Time, Newsweek, orang-orang jago semua itu di situ akan wawancara. Tahu-tahu yang ditanyakan mana wakil tuan, kok belum datang? Kata dia, apa sudah waktu? Dia bilang belum, tinggal 2 menit. Ya tunggulah, kalau nanti 2 menit kan datang dia. Persis 2 menit masuk seorang gadis kudungan, mahasiswi Iran dari Fakultas Hukum. Masuk di situ dia bilang apa? Kamu yang akan, dia bilang iya. Ya kamu silakan. Mulai bertanya. Saya ini yang tertarik ada satu masalah, panjang lebar. Waktu ini orang-orang tanya, apa kamu sekalian pernah sakit? Dia bilang iya pernah sakit. Bagaimana perawatannya? Baik. Obat-obatannya? Dia bilang obat-obat ini perempuan dengar saja. Ini gadis ini dengar saja. Dia bilang ya obat-obatnya kurang baik, very worse, tidak bagus. Lalu dia tanya, ini perempuan, dia bilang saya mau tanya, apa kamu punya bekas-bekas botol-botolnya atau obat-obat itu? Dia bilang ada. Coba tolong diambil, dibaca dan ditunjukkan. Made in United States of America. Ini made in USA. Ini obat yang kami belikan untuk mereka, ini obatmu. Jadi kalau mereka bilang tidak cocok, ya kamu yang tidak baik membuat obat. Saudara-saudara yang terhormat, saya demi Allah kagum. Apanya yang saya kagumi? Kecerdasannya ini gadis yang kudungan ini. Kenapa orang kudungan kok begitu cerdas? Kok barat bilang bahlul? Lah yang sudah buka kudung ini bisa bikin apa? Nuwun saya bujuk.
Coba. Kita belak-belakan saja pagi ini, tidak apa-apa. Sudah pernah bisa bikin apa? Saudara-saudari yang terhormat, kalau kita taklid, salah taklid, kita bisa terjungkir. Saudara tahu sistem co-education yang kita ambil dari barat secara merem ini, bahayanya lebih banyak dari maslahatnya. Bukan saya yang berbicara begini, ahli-ahli pendidikan Jerman Barat dan Inggris yang mengatakan begini. Sekarang ini sudah pembahasan baru, kita masih keranjingan didikan edukasi. Ini kita ketinggalan. Jadi abad kebangkitan di sini ini barangkali yang akhir. Mudah-mudahan tidak. Sebab waktu saya ke Turki, tadi saya ceritakan, orang Turki berharapan besar bahwa Indonesia lah yang akan mengimami kebangkitan Islam ini. Sampai saya mula-mula waktu dia bicara di muka para ulama, saya kira-kira dia ini mau mengambil hati saya sebagai orang tamu bangsa Indonesia. Barangkali dia mau ambil hati saya, dia bilang ini Indonesia dan yang kami harap nanti akan menjadi imam dalam masa kebangkitan Islam itu. Saya agak sedikit tidak senang dengan kata-kata begitu. Saya khawatir itu cuma mengambil hati. Saya datang, saya waktu giliran saya bilang saya tadi syukur kepada Allah kalau saudara-saudara mempunyai begitu sangka yang baik pada Indonesia. Namun saya sebagai orang yang dilahirkan di situ dan ayah dan ibu saya lahiran sini, saya tahu bahwa persiapan kita belum sebagaimana yang saudara bayangkan. Satu orang menyambut lagi, dia bilang tidak, persiapan saudara cukup. Saudara sudah bisa menumpas PKI. Saudara adalah kelompok terbesar umat Islam di dunia. Pakistan sekarang sudah menjadi 60. Sesudah dipecahkan oleh Barat, Bangladesh, diserobot oleh India, menjadi 60. Indonesia saja yang lebih dari 100. Ini masih berharapan, ngotot juga. Lalu saya bilang ya mudah-mudahan siapa tahu, barangkali ada malaikat liwat mengatakan amin, kita akan pimpin pertemuan. Namun persiapannya saya lebih tahu dari saudara-saudara. Belum. Ulama kita masih berpecah. Kita masih dikurung dalam kotak-kotak dan merek-merek. Belum pakai satu merek. Dan belum ada imamah. Last but not least, belum ada imam. Tapi mereka sudah mengerti. Apa itu imamah? Imamah akan lahir pada waktunya. Tidak bisa dicari. Kecuali imamnya ditentukan oleh Allah. Seperti Imam Mahdi. Nanti akhir zaman akan timbul Imam Mahdi. Yang oleh sementara ulama kita ahli sunnah wal jamaah juga keliru mengatakan tidak ada Imam Mahdi. Hadis-hadisnya Imam Mahdi mutawatir kata Imam Syaukani dan Suyuti. Itu nanti kita bicarakan mengenai lain. Itu sudah imamah untuk seluruh dunia. Tapi imamah di tempat itu bisa dilahirkan oleh keadaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini setiap suasana yang mengelilingi kita, setiap kejadian yang melintasi di mata kita, setiap krisis yang menimpa kita, setiap penyelewengan manusia dewasa dan remaja sekarang, semuanya itu seakan-akan menyuruh kita untuk kembali kepada Islam. Rujuk pada Islam, tidak mundur. Apalagi setelah saya tahu bahwa saudara-saudara sekalian ini pada umumnya adalah kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita harus maju menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Dan tinggalkan itu bisian dan hasutan setan yang mengatakan kalau kamu begini kamu akan mundur. Sama sekali tidak ada. Dan percayalah, kalau sekolah-sekolah Islam di Surabaya ini kompak memakai satu leerplan dan satu leerstoffen, pakaian yang sama yang diridhoi oleh Allah, cara-cara yang betul-betul scientific, kalah ini sekolah-sekolah Katolik ini. Tapi kalau kita ikuti mereka, kita belum tentu kuat. Mungkin jumlah besar, tapi kualitas turun. Kita tidak bisa membentuk satu kaum elit. Ya karena besar, karena ya memang muda-mudi sekarang ya lebih senang kalau diadakan koedukasi. Melihat atasannya, melihat seluruh dunia, melihat film-film
noleh sana, noleh sini, mereka lebih senang santaisme. Tetapi kualitas tidak akan saudara capai. Saya bicara begini ini adalah dari hati saya, saudara. Dan saya penuh menyesal. Sama sekali tidak marah. Maka saya mohon maaf kalau saya terlalu lancang bicara di hadapan saudara seperti ini. Namun apa daya, saya seorang mubaligh. Saya harus memegang obor tauhid seperti mana saudara. Dan saya akan serahkan ini obor kepada saudara. Demi Allah yang menciptakan kita semua. Andai kata 10 saja dari gadis-gadis saudara ini berpakaian indah sebagaimana yang diperintah oleh Allah, lalu dia jalan mendemonstrasikan pakaian Rasulullah SAW, maka akan tertariklah kepada mereka ini hampir 3/4 gadis Islam di Indonesia. Berapa ya? Saya berani menyatakan ini karena begitu kalian pergi mau menonjolkan agama Allah, kalian akan dibantu oleh Allah. Dengan apa? Dengan kemenangan. Dengan massa besar yang mengikuti saudara. Tadi saya bawa contoh perempuan Iran. Saudara yang pernah pergi haji lihat, Iran tidak pernah buka kudus. Saya pernah tinggal di satu rumahnya kiai. 1 minggu saya tidak pernah dengar suara perempuan dari luar. Saya duduk di satu ruangan di muka, tidak pernah dengar satu suara perempuan. Masing-masing di tempatnya, bekerja. Ada lagi yang perlu saya berita gembirakan pada gadis-gadis dan ibu-ibu guru. Perempuan-perempuan itu pada waktunya dengan seperti roko untuk pakaian yang besar itu, di dalamnya ada senap mesin, dia perang itu. Percaya apa tidak? Dia orang mempunyai bazooka. Sudah baiat sama imam bahwa dia akan mati kalau suaminya mati. Dia tidak mau akan ditawan oleh kaum kafir. Sudah habis-habisan. Karena itu saya belum membayangkan mereka akan, Amerika pun kalau menyerbu akan menang. Belum tentu. Sebab serbuan Amerika yang pertama menyebabkan kapal-kapal terbang yang sudah diatur itu koprol semuanya. Tanpa ada apa-apa. Siapa yang membuat itu? Adalah Allah. Yang membantu umat itu tadi. Saudara tahu Soviet Uni? Mereka sudah tidak melihat kekuatan material, sudah tidak melihat bom atom, itu dilihatnya seperti kapal-kapal terbang super jet apa semua itu dianggapnya oleh mereka seperti lalat saja. Apa sebab? Sebab mereka mengatakan Allahu Akbar. Dan meramu betul. Buktinya nyata. Soviet Uni itu memerangi Afghanistan 1 tahun lebih punjul sedikit. Tidak menang. 1 tahun punjul sedikit tidak menang itu Soviet. Apa sebab? Sebab mereka menghadapi umat Islam. Dan Islam sekarang rupanya akan dipegang bolanya oleh Ajam, bukan Arab. Karena itu, kalau Soviet Uni 1 tahun belum bisa mentas menghancurkan umat Islam di Afghan, padahal mereka adalah gerilyawan, bagaimana satu hukumah, satu pemerintahan yang sudah berdiri dengan alat-alatnya juga ada, serba sedikit cukup. Jadi saya kira saudara-saudara, luhika, panggilan fitrah, ajakan sejarah, panggilan masa kini, kesemuanya menggema untuk mengajak kita kembali kepada Islam. Sebab abad kebangkitan adalah abad yang bukan kita tunggu sebagai kita tunggu jam kalau sudah sampai jam 12 lalu dia bunyi. Teng 12. Tidak demikian. Memerlukan perjuangan. Kalau saudara tanya pada saya, remaja Islam, saya lebih senang kalau ini remaja, bukan remaja umum ya, remaja Islam. Kalau saudara mau tahu remaja Islam masa kini yang dimaukan oleh Islam, adalah mempunyai atau memiliki 4 syarat. Kalau belum ada pemuda yang melengkapi 4 syarat ini dan pemudi, maka kita belum boleh bicara tentang abad kebangkitan. Pertama, otaknya terisi dengan ilmu. Ilmu eksakta. Tidak ilmu kebudayaan barat. Tidak hukum barat. Sebab kita sudah punya Quran. Tidak memerlukan hukum lagi. Ini hukum. Kalau sejarah kita tidak memerlukan sejarah George Washington dan Abraham Lincoln. Kita mempunyai sejarah Muhammad Rasulullah SAW. Ekonomi, kita tidak perlu ekonomi. Kita mempunyai ekonomi secukup-cukupnya.
Nanti kalau saudara sudah kuat bahasa Inggris, bisa kamu baca lebih banyak tentang bagaimana Islam punya pandangan tentang ekonomi. Interestless bank, bank yang tidak berbunga dan lain-lainnya. Jadi otak pemuda itu harus berisi ilmu pengetahuan. Kedua, dadanya harus berisi iman dan tauhid. Ketiga, fisiknya kuat. Saudara tahu sekarang saudara hidup di alam perang candu, Opium War. Sesudah Inggris menghantam negeri Cina tahun 1884 tentang perang candu, sekarang Indonesia dan negara Islam diperangi candu dengan morfin, dengan obat-obat bius, narkotika, kokain. Di samping pemuda dipertemukan dengan pemudi. Akhirnya dalam santai, dalam morfin, itu pemuda loyo. Dan pemuda loyo merupakan suatu kekalahan bagi umat yang tertentu. Yang keempat, sesudah fisiknya kuat, ekonominya kuat. Jadi pemuda itu dibekali dengan ilmu di mana mereka bisa cari nafkahnya sendiri. Tidak tunggu orang lain. Tidak tunggu dibelas kasihani oleh orang. Tidak mempersiapkan diri untuk dongkrong di salah satu kantor dari kantor-kantornya pemerintah negara ini atau negara lain. Dia harus bisa bekerja untuk mewujudkan satu sumbangan buat Ibu Pertiwi di luar dia menjadi pegawai negeri. Kita skor. Saudara-saudara yang terhormat, pemuda yang dipersiapkan dengan ilmunya, dengan tauhidnya, dengan fisik yang kuat, dia bisa mencari nafkah. Dia tidak mengganggu dan merepoti pemerintah untuk dicatat sebagai satu pegawai. Dia bisa hidup sendiri, atau tani, atau apa saja. Tapi dia tidak membutuhkan pada orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama Iran mendidik umatnya. Sampai Syah dengan bisikan CIA dan orang-orang Israel yang ada di sana menyuruh Syah membuat undang-undang merampas wakaf-wakaf umat Islam itu, yang semuanya dipegang oleh para ulama, supaya ulama datang minta DP sama pemerintah. Tapi itu pun tidak sampai terjadi, sebab mereka sudah bisa bekerja. 4 syarat mutlak, dan manusia pemuda dan pemudi harus diramu oleh akhlak, oleh toto kromo, oleh moral. Tidak hanyut pada kancah barat, tidak masuk dalam perlombaan maaf-maaf genit-genitan. Sebab ini walaupun namanya baik ditutup dengan nama emansipasi wanita, tapi toh akhirnya yang paling menderita adalah wanita, yang paling sengsara adalah wanita. Wanitalah di dunia sekarang, di dunia barat, yang dilipat-lipat oleh manusia lelaki mata keranjang. Dan wanitalah yang sengsara. Wanitalah sekarang yang sudah tidak bisa calonkan sebagai ibu rumah tangga yang salihah. Wanita tidak bisa. Saya harap tadi saya katakan, saya cuma pinjam telinga sebentar. Wanita harus berakhlak. Ini sekarang perlombaan genit-genitan di Eropa menyebabkan ribuan wanita jatuh, yang bunuh diri karena dia kalah. Wanita di Eropa sekarang sudah bejat. Ya juga dengan nama emansipasi wanita. Wanita bangsa kita sendiri, bangsanya hamba ini, sudah disuruh kerja di kereta api, bawa buku. Makan. Untuk mencatat Tuhan makan apa? Tuhan, apakah ini menghormat wanita ini? Wanita sekarang disuruh jaga hotel. Apa ini menghormat wanita? Inilah barat yang kita tiru.
Apa wanita sekarang di bis, jadi kondektor bis, ini menghormati kaum ibu? Wahai anak-anakku yang terhormat, saya kira kalian harus menangis, tidak ketawa. Sebab ini tragis. Ini suatu yang tragis, bukan komis. Bukan satu komedia, ini menangiskan kita. Ini kita punya bangsa sekarang mengimpor dari kebudayaan barat tanpa reserve. Akhirnya kita sekarang mundur. Kalau ibu tidak salihah, anaknya tidak bisa jadi saleh. Sebab dia pencetak pertama. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ibunya kalau mau menyusui dia buka tempat tertentu untuk anaknya sambil membaca Quran. Apalannya diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Anak ini berputar di telinganya gema suara dan frekuensi suara gema ilahi itu sejak dia bayi. Ini Syafi'i hafal Quran umurnya di bawah 10 tahun. Dan ini logis, cocok, klop. Ibunya begitu. Tapi anak sekarang diminta supaya dia diperdengarkan lagu-lagu pop. Ibunya membuka macam-macam tontonan atau apa supaya anaknya terhibur. Tidak dihibur dengan zikrullah. Karenanya anak sekarang berat untuk dicetak, agak sulit untuk dipres menurut pres-presan Allah dan Rasulnya. Berat diajak masjid, berat dikatakan kamu pakai kodong dan pakai pakaian yang rapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Berat. Gema wahyu ilahi dibaca, kita tidak dengar. Sudah top kalau sudah kata-kata ini tidak kita dengar, berarti kata-kata orang seperti saya yang dhaif ini apalagi. Ini semuanya kadar keimanan dan akhlak kita merosot. Ini koreksi. Kita semua berkecimpung di alam yang mesti kita bangkit kembali. Sebab ilmu pengetahuan itu sendiri harus kita capai. Namun, ilmu pengetahuan hanya memberikan bagi kita sarana hidup, tetapi tidak memberikan tujuan dari hidup itu. Karena itu bioscience bisa menyesatkan, bisa membahayakan, bisa menghancurkan kita. Lihat ini orang-orang yang membuat atom untuk dihancurkan manusia ini. Eropa sekarang gelisah, tidak bisa tidur, takut. Salt 2, perjanjian Salt 2, Detang dan lain-lainnya itu semuanya takutnya umat satu sama lain sudah mempunyai persiapan untuk membelah bola bumi ini. Ilmu pengetahuan memperindah bagi kita lahirnya dunia ini, lahirnya kehidupan. Namun ia tidak membawa kita menyelami hakikat kehidupan ini. Itu tugasnya agama, bukan tugas sains. Sains tidak sampai di situ. Sains itu 2 kali 2 4. Tetapi untuk apa kamu rekan 4 ini? Itu lain, tidak lain. Ilmu telah menambah kesenangan manusia dengan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Kita lihat kalau mau ke Jakarta kita ada jet DC-10. Kalau kita mau cuci pakaian ada alat pencuci. Namun ilmu pengetahuan tidak mungkin membawa ketenangan hidup. Sedang ketenangan hidup adalah rahasianya kebahagiaan. Betul? Kalau hidup tidak tenang buat apa? Kenapa itu gadis-gadis saling bunuh diri? Kenapa itu gadis-gadis jelita dan perempuan-perempuan jelita yang sudah genit-genitan kalah sorotan? Mereka mati di hotel bunuh diri. Mereka minum racun. Mereka berpisah dengan suaminya karena suami si A direbut oleh seorang yang lebih genit dari istrinya. Lalu suami si B, istri si B direbut oleh suami yang lain. Itu rebut-rebutan begitu itu di Eropa. Kenapa kita mesti mulai mengimpor itu ke sini misalnya? Dan di Eropa sudah free sex, waliyadzubillah. Apa kita tunggu sampai ke situ? Apa itu bukan arti kemunduran? Tadi saya katakan kalau perempuan jenis ibu yang melahirkan saya sudah disuruh menjadi kondektor bis, itu sudah keterlaluan itu. Tapi mereka mengatakan ini emansipasi wanita.
Lantas kita punya logika akan menerima